Selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam ini saya boleh berbagi pengalaman tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini kepada saudara-saudara pemirsa Hope Channel Indonesia. Perkenalkan, nama saya Novita Laamena dan saat ini saya berdomisili di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Saya percaya tentunya masing-masing kita punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Dan pengalaman yang ingin saya saksikan pada saat ini adalah pengalaman tentang betapa Tuhan menuntun kita untuk bisa mengerti rancangan-rancangan dan rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Dan saya sendiri secara pribadi lewat pengalaman ini merasa sangat bertumbuh untuk semakin mempercayai rencana Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Ketika saya lulus kuliah pada tahun 2016 akhir, saya kebetulan mendapatkan tawaran untuk bekerja di Jakarta. Padahal waktu itu saya punya keinginan untuk bisa pulang kembali ke kampung halaman, pulang kembali ke Ambon dan bekerja di sana. Namun ketika ada tawaran itu justru di Jakarta dan di Ambon sendiri belum ada lowongan pekerjaan, akhirnya saya memilih untuk menerima tawaran pekerjaan yang ada di Jakarta dengan harapan ketika ada lowongan pekerjaan di Ambon saya akan mengikutinya, karena harapan saya bisa kembali pulang berkumpul bersama dengan keluarga, khususnya dengan orang tua. Jadi saya mulai bekerja di Jakarta mulai tahun 2017 dan di tahun 2019 akhir kebetulan saat itu ada penerimaan CPNS di Kota Ambon dan saya memutuskan untuk mengikutinya. Nah, pada saat itu karena saya berdomisili di Jakarta dan tesnya itu di Ambon, saya kemudian mengambil cuti 1 hari untuk pulang mengikuti tes itu, dan puji Tuhan di seleksi awal saya boleh lulus masuk perankingan, dan saya secara pribadi merasa bahwa sepertinya ini jalan saya karena semua dibuat begitu lancar tanpa hambatan. Ketika saya selesai proses tes tahapan pertama dan menanti untuk tes tahapan kedua di awal tahun 2022, saat itu terjadi pandemi COVID-19 sehingga jadwal yang sudah ditetapkan itu dimundurkan lagi. Dan akhirnya ketika jadwal itu keluar saat kondisi sudah mulai membaik, karena masih dalam kondisi corona, kami peserta tes diberikan kesempatan untuk bisa memilih lokasi tes yang diinginkan yang dekat dengan keberadaan kita saat itu supaya tidak berpindah-pindah dan menyebabkan terjadinya penyebaran COVID. Nah, kebetulan karena saat itu saya sedang berada di Jakarta, akhirnya saya memilih lokasi tes tahapan berikutnya di Jakarta. Dengan doa tiada henti, Tuhan tolong agar supaya seperti seleksi pertama, seleksi tahapan berikutnya ini juga tidak jatuh pada hari Sabat. Dan ketika saya pergi melakukan aktivitas dan kemudian sambil menunggu jadwal, dan akhirnya tibalah saat dimana jadwal itu keluar, saya ditelepon oleh kakak saya untuk cek jadwal. Betapa kaget saya, ternyata jadwal SKB-nya itu jatuh pada hari Sabtu. Sebagai manusia ada perasaan sedih. Saya sedih sekali. Saya kemudian bertanya-tanya dalam hati, Tuhan, kalau memang ini bukan untuk saya, kenapa harus bawa saya sejauh ini? Kenapa dari awal gagalkan saja saya biar saya tidak terlalu berharap sampai tahapan ini? Dan pada saat itu saya tidak ingin menyerah. Saya mencoba untuk pergi meminta izin, pergi ke BKN pusat di sana. Saya coba berkoordinasi dengan panitia. Namun jawaban yang saya peroleh adalah tidak bisa. Jadwal sudah ditentukan dan saya tidak bisa memindahkan. Mereka tidak bisa memindahkan harinya. Saya sedih,
Tapi saya berusaha untuk meyakinkan diri saya bahwa memang ini bukan untuk saya. Saya kemudian menjalani hidup saya, keinginan untuk pulang ke Ambon belum bisa terwujud. Tetap menjalani aktivitas di ibu kota, menjalankan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Dan di tahun 2021, kembali lagi ada formasi ini dibuka. Dengan doa yang sama, dengan harapan yang sama, saya mencoba lagi untuk mengikuti seleksi ini. Dan ketika seleksi berkas sudah saya ikuti, puji Tuhan saya lulus seleksi berkas. Dan untuk seleksi berikutnya, saya menanti dengan sangat khawatir. Dan bukan hanya saya, teman-teman saya yang lain pun mereka sangat khawatir karena memikirkan bagaimana kalau seandainya jadwal tes ini jatuh lagi pada hari Sabtu. Dan saat yang dinantikan tiba, jadwal itu keluar, dan kemudian saya begitu syok. Saya melihat jadwal seleksi saya jatuh juga pada hari Sabat. Sebagai manusia, kembali lagi saya mempertanyakan, Tuhan, ini sesuatu yang sudah saya doakan. Tuhan, ini sesuatu yang sudah saya gumuli dengan Tuhan. Sesuatu yang sudah saya nantikan. Tahun lalu yang menjadi keinginan saya ini kandas. Dan saya percaya tahun ini adalah jalan saya. Tapi ketika jatuh hari Sabtu, saya kembali merasa bahwa saya ingin pergi untuk meminta izin lagi. Seperti cara yang sama yang pernah saya lakukan di tahun lalu, apapun hasilnya di tahun ini, saya masih mau tetap meminta izin. Akhirnya saya pergi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya pergi ke sana. Di sana saya tidak bisa bertemu dengan seorang panitia pun karena kondisi yang masih pandemi juga. Lalu karena beberapa panitia yang harus pergi ke lokasi-lokasi tes untuk mempersiapkan lokasi tes, semua tidak hadir di tempat. Saya semakin takut karena jadwal tes saya semakin mendekat. Tapi dengan iman saya berdoa. Saya duduk di pojokan, ada seorang satpam. Di sampingnya saya duduk sambil membaca Alkitab di handphone. Kemudian keluarga saya bilang tolong doakan saya. Saya sementara di sini, saya belum bisa bertemu dengan seorang panitia pun. Tapi dalam penantian itu Tuhan menguatkan saya. Mama saya, kakak-kakak saya, mereka selalu chat, tenang, berdoa, angkat hati untuk Tuhan. Tuhan akan pertemukan dengan orang yang dapat menolong. Tiba-tiba ada seorang satpam menghampiri saya. Lalu satpam ini bilang, "Ibu pulang saja. Ini sudah terlalu sore. Kalaupun ibu menunggu, panitia itu belum tentu akan balik lagi ke kantor." Tapi saya bilang tidak apa-apa Pak, saya menunggu. Mungkin karena dia kasihan melihat saya menunggu terlalu lama. Dan yang saya imani adalah bukan karena saya menunggu terlalu lama, tapi karena ada Roh Kudus yang bekerja di hatinya. Dia datang kepada saya dan menyerahkan handphonenya yang sudah seberang sana terdengar suara dari seorang ibu. Ternyata pas satpam ini dia sudah menghubungi seorang ibu yang adalah panitia dari seleksi CPNS ini. Kemudian saya sampaikan kendala saya ke ibu ini. Saya bilang saya tidak bisa mengikuti tes di hari Sabtu, kendalanya seperti ini. Lalu dia bilang, "Oke, ibu bikin saja surat permohonan izin. Surat itu ibu boleh tujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek. Lalu dia akan sampaikan itu ke panitia sehingga saya boleh dipindahkan jadwal." Tapi dia bilang sekali lagi, itu akan terjadi hanya ketika BKN menyetujuinya. Dan saya teringat tahun lalu BKN juga pernah saya minta izin dan saya tidak diberikan kesempatan. Kemudian semua surat itu saya proses dengan cepat. Saya bilang, "Ibu, saya boleh kirimkan kemana?" Dia bilang, "Saya boleh simpan nomornya." Lalu saya kirim semua soft file dari surat-surat itu ke dia. Saya cepat-cepat bikin semua surat permohonan, lalu saya kirimkan ke dia. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak berjanji kalau jadwalnya itu bisa dipindahkan. Dan saya pun dengan iman menanti jika Tuhan berkehendak saya boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ini di hari yang lain. Waktu berlalu, terus berlalu, dan dalam penantian itu sepertinya jadwal perubahan tidak kunjung datang. Tapi saya mau tetap percaya bahwa
semua ada dalam kendali Tuhan. Tiba-tiba suatu hari di hari Jumat pagi saya ingat, saya bangun, WA saya berbunyi, WA dari ibu yang ada di panitia ini. Dia lihat informasi disampaikan kepada saya bahwa tolong segera lihat informasi di web kementerian. Dan ketika saya lihat informasi di web kementerian, puji Tuhan, ada sebuah informasi tentang perubahan jadwal tes dan nama saya ada di sana sebagai peserta yang akan dipindahkan jadwal tesnya ke hari yang lain. Ketika itu terjadi, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya tenang, angkat hati saya untuk Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, saya mau belajar untuk terus percaya pada rencana Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan menikmati pengalaman iman yang luar biasa ini bersama Tuhan. Saya tidak tahu proses seleksi berikutnya ini akan seperti apa, tapi Tuhan yang sama yang telah menuntun saya sampai saat ini melakukan sebuah mujizat yang begitu luar biasa adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saya untuk menyelesaikan seleksi ini. Dan puji Tuhan, jadwal pun keluar di hari yang lain. Saya mengikuti seleksi itu, lanjut lagi ke tahapan berikutnya, jadwalnya tidak jatuh pada hari Sabtu, dan saya boleh menyelesaikan semua tahapan tes. Di hasil akhir tes ini, puji Tuhan, nama saya keluar sebagai peserta yang lolos seleksi, dan saya memuji Tuhan untuk rancangan yang dahsyat dan luar biasa yang boleh saya alami, sehingga hari ini saya boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga di kota Ambon, dekat dengan mama saya, merasakan sukacita bersama-sama dan terus bertumbuh dalam iman untuk semakin mempercayai Tuhan dalam hidup. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara sekalian untuk tetap percaya kepada Tuhan yang memberikan jauh lebih dari apa yang kita minta dan menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.